Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Surya Putra, Prodi D3 Manajemen Perusahaan dengan NIM 230803101002. Di sini saya memilih materi demokrasi dalam menyikapi demokrasi yang ada di Indonesia. Mengapa saya memilih materi demokrasi? Dikarenakan di dalam demokrasi terdapat adanya kedaulatan rakyat, keberagaman antar sesama, perlindungan hak asasi manusia, stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pentingnya keterbatasan dan akuntabilitas. Nah, di sini terdapat pengertian demokrasi. Apa itu demokrasi? Dapat digambarkan dalam video berikut ini. Demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berasaskan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Baik, jadi pengertian demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita sebagai mahasiswa tentunya sebagai generasi muda memiliki sikap proaktif terhadap demokrasi dengan ikut serta dalam proses politik, pemilihan umum, organisasi mahasiswa, dan berbagai gerakan sosial. Kita sebagai mahasiswa juga sering menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat, mengkritik, atau mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam demokrasi juga terdapat pentingnya hak asasi manusia. Jadi kita sebagai generasi muda memiliki kesadaran tinggi yang cukup terhadap hak asasi manusia dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Mahasiswa juga cenderung menuntut keadilan, kesetaraan, dan penegakan hukum yang adil yang ada di Indonesia. Saat ini juga terdapat teknologi dan informasi yang sangat mudah diakses oleh generasi muda. Dengan akses mudah teknologi dan informasi, generasi muda cenderung lebih terinformasi tentang isu-isu politik dan sosial. Mahasiswa dapat dengan cepat menyebarkan informasi tersebut dan mendiskusikan isu-isu tersebut secara online maupun offline. Dengan demokrasi, kita juga dapat berkritis terhadap pemerintah. Sebagai generasi muda, mungkin cenderung kritis terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Mahasiswa sering mengajukan pertanyaan dan juga menuntut akuntabilitas dari para pemimpin yang ada di Indonesia. Jadi, perlu diingat bahwasanya sikap generasi muda di Indonesia tidaklah homogen dan ada berbagai pandangan dan sikap yang mungkin berbeda antar individu. Namun, peran generasi muda sangatlah mendukung dan memperkuat demokrasi. Sangat penting untuk pembangunan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jadi, begitulah pendapat saya dalam menyikapi materi demokrasi yang ada di Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.